Assalamualaikum. Video kali ini akan berisi tentang pembahasan seputar Al-Quran. Tapi saya nggak akan ngejelasin sendiri di sini. Saya akan minta tolong ke teman saya untuk share pengalaman beliau dalam menghafal Al-Quran. Kebetulan beliau udah jauh lebih banyak pengalamannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan men-share sedikit pengalaman saya tentang menghafal Al-Quran. Ini hanya share pengalaman pribadi saja tentang menghafal Al-Quran karena saya masih dalam tahap belajar dan perlu perbaikan lagi. Nah, sebelum menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita harus memiliki motivasi bagi diri kita sendiri, yaitu motivasi menghafal Al-Quran. Karena setiap penghafal Al-Quran itu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Salah satunya, saya memiliki motivasi bahwa motivasi menghafal Al-Quran itu agar Al-Quran bisa membimbing saya dalam kehidupan dunia ini. Contohnya, ketika saya hafal Quran surat Al-Isra ayat 23 tentang bahwa kita harus berkata baik kepada kedua orang tua, maka ketika saya berkata kasar kepada orang tua, maka ingat ayat tersebut. Jangan berkata kasar kepada kedua orang tua, berkata pun tidak diperbolehkan. Nah, maka di situ ayat Al-Quran itu berperan sebagai membimbing saya dalam kehidupan dunia ini. Kemudian untuk motivasi selanjutnya, yaitu sudah jelas dikatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang penghafal Al-Quran itu bisa memberikan mahkota dan juga jubah kemuliaan di akhirat kelak kepada kedua orang tuanya. Karena membalas jasa kedua orang tua itu tidak mungkin, maka saya memiliki motivasi, memiliki tekad untuk bisa memberikan kemuliaan di akhirat kelak. Kemudian tips dan trik saya pribadi dalam menghafal Al-Quran itu yang pertama luruskan niat, di mana kita menghafal Al-Quran dengan niat untuk mencari ridha Allah dan untuk dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam menghafal maupun memurajaah dalam keadaan apapun, karena kita harus menjaga kalam Allah. Walaupun kita menghafal atau memurojaah itu hanya sedikit, karena Allah itu menilai dari sebuah proses, bukan sebuah hasil. Dan yang ketiga, yaitu saya memiliki trik bagi diri sendiri ketika mudah menghafal Al-Quran itu, yaitu ketika kita menghafal Al-Quran, menghafalkan satu kata, kemudian membaca terjemahannya. Kemudian sampai satu ayat tersebut selesai. Dan itu mudah bagi saya karena saya akan paham isi maksud dari ayat tersebut dan juga kita sedikit demi sedikit akan bisa berbahasa Arab. Kemudian yang keempat, ketika kita menghafal atau memurojaah hafalan, kita harus fokus dalam menghafal saja. Jangan dekat dengan handphone, karena handphone itu bisa membuat kita tidak fokus. Ketika handphone berdering, maka kita akan ingin segera mungkin untuk membuka handphone tersebut. Maka menghafal atau memurojaah hafalan kita akan sedikit terganggu dan juga tidak akan fokus. Dan hal yang paling penting dalam menghafal Al-Quran itu adalah murojaah, yaitu mengulang hafalan yang sudah kita hafal. Karena menghafal dan murojaah itu udah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sudah berani menghafal, maka kita harus berani memurojaah dan juga mengulang-ulang hafalan yang sudah kita hafal. Untuk waktu murojaah saya pribadi itu, saya gunakan hafalan yang sudah saya hafal dalam bacaan sholat, ataupun bisa juga disimain atau ditasmi. Atau kadang ketika sudah dihafal tapi lama untuk mengulang, kemudian saya mengulang lagi pada waktu tertentu, maka bisa dengan membacanya dengan mengulang-ulang. Sebenarnya untuk waktu murojaah itu tidak tergantung kepada waktu, kepada tempat, dan kapan saya murojaah. Tetapi saya punya waktu khusus untuk memurojaah karena itu menurut saya pribadi enak dan fokus ketika murojaah, yaitu ketika jam 9 pagi
setelah sholat duha ataupun malam sebelum tidur. Dan terakhir, ayo kita mulai bersama-sama untuk menghafal Al-Quran. Mulai dari sekarang sedikit demi sedikit, karena dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qamar, bahwa dikatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah itu sudah memudahkan Al-Quran bagi kita untuk mempelajari dan dijadikan peringatan, serta Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Wah, Masya Allah sekali ya pengalaman dari Teh Syifa itu. Semoga kita bisa terinspirasi dari cerita-cerita beliau, dan semoga kita juga insya Allah bisa mengikuti jejak beliau. Nah, ada tambahan juga nih untuk membangkitkan semangat kita dalam menghafal Al-Quran. Jadi, saya dengar video dari Ustadz Adi bahwa otak manusia itu, dalam penelitian, otak manusia itu, memorinya itu, yang paling kecil itu adalah 100 juta gigabyte. Dan daripada si otak manusia itu, 90%-nya itu ialah cerdas, 5%-nya itu ialah jenius, dan 5%-nya lagi ialah slow. Jadi kita ini punya potensi yang sangat besar untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, saya juga akan share cara menghafal dari Wirda Mansur. Yang pertama, beliau itu mengulang 20-60 kali bacaan beliau. Jadi sambil terus dibuka ya, biar ngerekam dari posisi-posisi dalam Al-Quran. Kayak amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, terus diulang. Nah, kan repot ya kalau pakai tangan tuh, jadi beliau biasanya pakai tasbih digital. Lalu yang kedua, menghafal dengan nomor ayatnya. Jadi kayak juz 30, amma yatasaalun 1, amma yatasaalun 1 gitu. Jadi sambil disebutin nomor ayatnya. Lalu yang ketiga itu by audio. Jadi kuping ini kan ngerekam gitu, ngerekam terus-terusan. Nanti lama-lama insya Allah akan jadi ingat dan jadi hafal. Selain itu juga bisa belajar tajwidnya juga, bisa belajar nada bacanya juga gitu. Jadi plus-plus. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau, jejak Teh Syifa tadi, terus jejak Wirda juga. Insya Allah semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.